Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Matematika Distrik Ahmad Farham Majid, SPD MPD, dan kami di sini akan mempresentasikan hasil materi kami dari kelompok 5 yang berjudul graf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Herudin. Saya Raihana. Saya Rizky Nurdin Sani, saya Putri Mahfira Anggraini, dan saya Nudia. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul graf. Yang akan membawakan materi terlebih dahulu yaitu Raihana. Kepada Raihana saya persilakan. Baik, perkenalkan saya Raihana dengan NIM 20700121077. Langsung saja yang pertama, sejarah graf. Graf atau lebih dikenal sebagai grafik adalah representasi visual data atau informasi. Sejarah grafik atau visualisasi data dapat ditelusuri kembali ke masa awal peradaban zaman prasejarah, baik dalam bentuk catatan dinding gua, penggunaan simbol-simbol pada artefak kuno, atau lukisan-lukisan pada benda-benda seperti peralatan rumah tangga. Dengan berkembangnya teknologi dan komputasi pada abad ke-20 dan 21, visualisasi data semakin maju dengan munculnya perangkat lunak khusus yang kompleks yang memungkinkan pembuatan grafik yang kompleks dan interaktif. Sekarang, grafik telah menjadi alat penting dalam berbagai bidang termasuk ilmu pengetahuan, bisnis, teknologi, dan media untuk mengkomunikasikan informasi secara efektif kepada halayak. Dengan munculnya big data dan analisis data yang kompleks, visualisasi data menjadi semakin penting sebagai alat untuk menyampaikan temuan analisis secara jelas dan menarik. Sejarah graf atau teori graf melibatkan perkembangan zaman yang panjang dan beragam, dimulai dari permainan militer pada abad ke-18 hingga aplikasi luasnya dalam berbagai bidang seperti matematika, ilmu komputer, dan ilmu sosial. Dengan terus berkembangnya teknologi dan aplikasi baru, teori graf menjadi topik penelitian yang penting dalam matematika dan berperan dalam berbagai aspek kehidupan modern, dari perencanaan transportasi hingga analisis jaringan sosial dan informasi. Teori graf pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler pada tahun 1736 melalui tulisannya tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Teori graf adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara objek-objek dalam jaringan atau struktur yang terdiri dari titik-titik atau simpul yang terhubung oleh garis, sisi atau tepi. Adapun beberapa poin penting dalam sejarah teori graf. Yang pertama itu Euler dan jembatan Königsberg pada abad ke-18. Jembatan Königsberg adalah sebuah masalah matematika yang terkenal karena membantu mengembangkan teori graf. Masalah jembatan Königsberg melibatkan 4 bagian daratan yang dipisahkan oleh 2 sungai dan dihubungkan oleh 7 jembatan. Euler menggunakan pendekatan matematika yang sangat inovatif untuk menyelesaikan masalah ini dengan memperkenalkan apa yang sekarang dikenal sebagai graf. Ia mengubah jembatan dan daratan ke dalam bentuk diagram yang dikenal sebagai grafik Eulerian. Dengan menggunakan metode ini, Euler berhasil membuktikan bahwa dalam situasi jembatan Königsberg, rute yang diinginkan tidak mungkin ada. Königsberg-Euler terhadap teori kontribusi Euler terhadap teori grafik tidak hanya menyelesaikan masalah jembatan Königsberg saja, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan cabang matematika yang lebih luas yang dikenal sebagai teori graf. Teori ini memiliki aplikasi yang sangat luas di berbagai bidang termasuk ilmu komputer, ilmu sosial, dan jaringan. Teori graf telah berkembang pesat sejak saat jembatan Königsberg ini dan menjadi salah satu cabang utama matematika terapan dan teoritis. Selanjutnya yang kedua, pohon menyebar atau spanning tree. Dalam teori graf, sebuah spanning tree atau pohon lintasan dari sebuah graf tertentu adalah
subgraf yang terdiri dari semua simpul dari graf tersebut yang dapat dijangkau dari simpul tunggal tanpa adanya siklus. Dengan kata lain, pohon ringkasan adalah subgraf yang terhubung, tidak memiliki siklus dan mencakup semua simpul dari graf asli. Spanning tree memiliki beberapa sifat penting yang membuatnya bermanfaat dalam berbagai aplikasi seperti jaringan komputer, infrastruktur jaringan, dan optimisasi jaringan. Adapun konsep yang terkait dengan spanning tree, yang pertama itu minimal spanning tree atau MST, yang kedua jaringan komunikasi, yang ketiga analisis jaringan, dan yang keempat spanning tree menjadi salah satu konsep penting dalam teori graf karena memiliki berbagai aplikasi praktis dalam dunia nyata, terutama dalam hal pengaturan jaringan dan infrastruktur komunikasi yang efisien. Baik, selanjutnya teori graf modern. Teori graf modern mengacu pada studi tentang struktur grafik dan aplikasinya yang kompleks di berbagai bidang seperti ilmu komputer, matematika diskrit, dan ilmu sosial. Adapun konsep dan topik utama dalam teori graf modern meliputi yang pertama graf berbobot. Graf berbobot adalah graf di mana setiap sisi atau tepi memiliki bobot atau nilai terkait yang dapat mempresentasikan jarak, biaya, atau kapasitas antara dua simpul atau node. Dalam graf berbobot, setiap sisi memiliki nilai numerik yang menunjukkan ukuran atau nilai-nilai yang terkait antara dua simpul yang terhubung. Misalnya dalam konteks jaringan transportasi, bobot dapat mewakili jarak antara dua lokasi atau waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan antara dua simpul. Dalam konteks jaringan sosial, bobot dapat mewakili kekuatan atau intensitas hubungan antara dua individu atau entitas. Yang kedua itu algoritma graf. Algoritma graf adalah serangkaian prosedur atau langkah-langkah komputasional yang dirancang khusus untuk menyelesaikan masalah terkait graf. Algoritma ini digunakan untuk melakukan berbagai tugas yang melibatkan struktur graf seperti penelusuran, pencarian jalur terpendek, analisis keterhubungan, dan optimisasi jaringan. Yang ketiga itu jaringan sosial. Penerapan teori graf modern dalam analisis jaringan sosial membantu memahami struktur dan pola koneksi antar individu, kelompok, atau organisasi dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi. Yang keempat, jaringan komputer. Penerapan teori graf dalam jaringan komputer membantu merancang dan mengoptimalisasikan infrastruktur jaringan serta mengembangkan protokol komunikasi yang efisien. Yang kelima, pemodelan jaringan. Penggunaan graf untuk memodelkan berbagai jaringan kompleks, termasuk jaringan transportasi, jaringan distribusi, dan jaringan logistik memungkinkan penggunaan teori graf dalam memecahkan masalah optimisasi dan perencanaan infrastruktur. Yang terakhir itu teori permainan. Penggunaan teori graf dalam teori permainan memungkinkan analisis strategi dan interaksi antar pemain dalam berbagai permainan, termasuk permainan kooperatif dan permainan non-kooperatif. Beberapa konsep penting dalam teori permainan graf. Yang pertama, strategi dominan. Strategi dominan merujuk pada strategi dalam permainan di mana pemain memiliki keunggulan tertentu tanpa memperhatikan strategi lawan. Dalam konteks graf, pemahaman tentang strategi dominan dapat membantu menentukan posisi yang menguntungkan dalam permainan. Yang kedua itu strategi Nash equilibrium. Konsep equilibrium Nash adalah situasi di mana setiap pemain dalam permainan memiliki strategi terbaik mereka sendiri yang tidak akan berubah jika pemain lain tetap mempertahankan strategi mereka. Dalam teori permainan graf, konsep equilibrium Nash dapat membantu dalam menganalisis keadaan stabil dalam permainan. Yang ketiga, permainan dengan kemungkinan stokastik. Beberapa permainan graf dapat melibatkan elemen keacakan atau ketidakpastian dalam gerakan
atau hasil yang memerlukan analisis yang mempertimbangkan probabilitas dan distribusi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu algoritma analisis permainan. Terdapat berbagai algoritma dan metode analisis permainan yang dapat digunakan dalam teori permainan graf seperti algoritma minimax, algoritma alpha beta pruning, dan algoritma Monte-Carlo yang membantu dalam mengembangkan strategi permainan yang optimal. Teori permainan graf memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai konteks, termasuk ilmu komputer, ekonomi, sosial, dan ilmu keputusan. Dengan menggunakan alat matematika dan analisis graf, teori permainan graf membantu dalam pemahaman dinamika permainan, strategi optimal, dan keputusan yang optimal dalam berbagai situasi permainan yang kompleks. Dengan adanya kemajuan teknologi dan pertumbuhan data yang cepat, teori graf modern terus berkembang untuk mengatasi tantangan yang kompleks dan meningkatkan pemahaman tentang struktur dan koneksi dalam berbagai sistem dan jaringan. Ini memungkinkan pengembangan solusi yang efisien dan efektif dalam berbagai bidang yang melibatkan analisis data dan pengelolaan jaringan. Selanjutnya, perkenalkan saya Putri Mafira dengan NIM 20700121086. Nah, di sini saya akan membahas mengenai definisi graf. Nah, graf sendiri itu merupakan alat yang digunakan untuk mempresentasikan objek-objek pada suatu diskrit dan hubungan yang terdiri antara objek-objek tertentu. Graf atau disimbolkan sebagai G didefinisikan dengan sebuah pasangan himpunan yang terdiri dari himpunan tak kosong dari simpul-simpul yang biasanya disimbolkan dengan I dan himpunan rusuk yang disimbolkan dengan E, di mana baik V atau E itu menghasilkan sepasang simpul pada G. Kemudian himpunan simpul pada G itu akan dinotasikan sebagai V. Dan himpunan rusuk pada G akan dinotasikan dengan E, sehingga akan menghasilkan rumus G sama dengan F, E. Nah, sedangkan menurut Siang tahun 2002 menyatakan bahwa pada suatu graf akan terdiri dari dua himpunan yang berhingga, sehingga suatu graf itu terdiri dari himpunan V dan E yang kemudian akan dituliskan dengan V, E dengan V di mana V merupakan himpunan berhingga dan E yang terdiri dari himpunan rusuk yang bersisian dengan V. Sehingga dapat disimpulkan bahwa graf merupakan sebuah pasangan himpunan yang dimana di dalamnya itu akan terdiri dari himpunan tak kosong dan himpunan rusuk yang keduanya kemudian disimbolkan dengan V dan E. Nah, kemudian untuk mempermudah penjelasan mengenai graf G dapat dilakukan dengan hubungan dua titik, dua sisi, dan simpul diberikan nama tertentu. Sebuah graf G berisikan dua himpunan, yaitu himpunan berhingga tak kosong V kali G dan objek-objek yang disebut titik dan himpunan berhingga yang mungkin kosong yang disimbolkan E, G. Yang dimana elemen-elemennya itu disebut sisi sedemikian sehingga setiap elemen E dan EG merupakan pasangan tak beraturan di titik-titik VG. Himpunan VG disebut himpunan titik G dan himpunan EG disebut himpunan sisi G. Dimisalkan U dan V adalah dua titik di G dan E sama dengan U dikali U, V, sehingga ditulis E sama dengan U V. Merupakan sebuah sisi G. Nah, dapat dikatakan titik U dan titik V itu berhubungan langsung di G. Sisi E menghubungkan titik U dan titik V di G, U dan V titik-titik terakhir sisi E. Nah, sisi E ini terkait dengan titik V dan titik U. Nah,
Sebuah graf dapat dipresentasikan dalam bentuk diagram gambar di mana setiap sisi itu menghubungkan dua titik di G, digambarkan dengan sebuah noktah, dan setiap sisi yang menghubungkan dua titik di G itu digambarkan dengan sebuah kurva. Kurva sederhana yang berupa dua garis dengan titik akhir di kedua titik tersebut. Nah, simpul pada graf itu dapat dinomori dengan huruf seperti A, B, sampai seterusnya, ataupun dengan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau gabungan dari keduanya juga bisa. Nah, sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V dinyatakan dengan pasangan UV, atau dinyatakan dengan lambang EV dan EZ. Dengan kata lain, jika E adalah sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V, maka E dapat ditulis sebagai E sama dengan V, V. Nah, di sini terdapat 3 gambar, di mana gambar yang pertama itu merupakan ketiga gambar ini merupakan contoh graf, di mana gambar pertama itu merupakan graf sederhana. Nah, di gambar kedua ini merupakan graf ganda, dan gambar ketiga ini merupakan graf semu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Reski Nurinsani dengan NIM terakhir yaitu 080. Nah, selanjutnya itu terdapat gambar pada sebelumnya 3 buah gambar graf, yaitu graf pertama adalah graf sederhana, yang kedua graf ganda, dan ketiga graf semu. Nah, pada graf 1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E, di mana V-nya sama dengan 1,2, 3, 4, dan E-nya sama dengan 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Dan graf 2-nya adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E, di mana V-nya sama dengan 1,2, 3,4, dan E-nya sama dengan 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4 disebut dengan himpunan ganda. Maka sama dengan E1, E2, sampai dengan E7. Dan graf 3 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E, di mana V-nya sama dengan 1,2, 3, 4, dan E-nya sama dengan 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, 3,4, dan 3,3 disebut dengan himpunan ganda, di mana E-nya E1, E2, E3 sampai dengan E8. Nah, pada graf 2 itu sisi E2-nya sama dengan 1,3 dan sisi E4-nya sama dengan 1,3. Dinamakan sisi ganda karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Dan pada graf 3 itu sisi E4-nya sama dengan 3, sisi E8-nya sama dengan 3,3, dinamakan gelang atau kaleng, atau disebut juga dengan loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, selanjutnya itu kegunaan struktur data graf. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan struktur data graf, di mana pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang jelas dan tepat, sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih sederhana. Nah, adapun kegunaan dari struktur data graf yaitu yang pertama, graf digunakan untuk mempresentasikan aliran komputasi. Yang kedua yaitu digunakan dalam membuat pemodelan grafik. Ketiga, graf dipakai pada sistem operasi untuk alokasi sumber daya. Yang keempat yaitu pada Google Maps, graf digunakan untuk menemukan rute terpendek. Yang kelima itu pada state transition diagram, graf digunakan untuk mewakili state dan transisinya. Yang keenam yaitu graf digunakan dalam memecahkan teka-teki dengan hanya satu solusi seperti labirin. Dan yang terakhir yaitu graf digunakan dalam jaringan komputer untuk aplikasi peer-to-peer atau P2P. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Herudin dengan NIM 20700121074.
Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis graf. Yang pertama itu berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis graf. Yang pertama itu graf sederhana atau biasa kita sebut dengan simple graph. Yang kedua itu graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf sederhana itu adalah graf yang tidak memiliki self atau simpul terhubung dengan dirinya sendiri dan tidak memiliki multiple edges atau beberapa tepian yang menghubungkan sepasang simpul yang sama. Dengan kata lain, setiap pasangan simpul dalam graf sederhana hanya memiliki tepian yang unik. Yang kedua itu adalah graf tak sederhana. Graf tak sederhana atau biasa kita sebut dengan non-simple graph atau non-simple graph. Graf tak sederhana itu memiliki setidaknya satu atau dua, yaitu self atau multiple edges. Self itu simpul yang terhubung dengan dirinya sendiri, atau multiple edges itu beberapa tepian yang menghubungkan sepasang simpul yang sama. Graf tak sederhana tidak memenuhi syarat kesederhanaan dari graf sederhana. Graf sederhana biasanya digunakan dalam banyak aplikasi, analisis atau konstruksi matematis karena sifatnya mudah dimengerti dan dimanipulasi. Di sisi lain, graf tak sederhana digunakan dalam situasi di mana berhubung antara lebih kompleks yang diperlukan ketika ada kebutuhan khusus menyimpan informasi tentang multiple edges atau self di antara simpul-simpul yang tertentu. Yang kedua itu adalah berdasarkan orientasi pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama itu graf tak berarah dan yang kedua itu adalah graf yang berarah. Di sini saya akan menjelaskan graf tak berarah. Graf tak berarah itu adalah graf di mana tepian tidak memiliki arah yang ditentukan dalam graf ini. Tepian ini tidak memiliki orientasi tertentu, yang berarti hubungan antara dua simpul atau dua arah. Jika simpul A terhubung dengan simpul B, maka simpul B juga terhubung dengan simpul A. Sedangkan graf berarah adalah graf yang dimana tepiannya memiliki arah yang ditetapkan. Dalam graf ini, tepian memiliki orientasi yang artinya mengarah dari satu simpul ke simpul lainnya. Contohnya itu terdapat tepian dari simpul A ke simpul B. Itu tidak menjamin bahwa ada tepian yang menghubungkan simpul B dan ke simpul A. Jadi, pada gambar A ini adalah graf sederhana berarah. Sedangkan gambar B yaitu G5 itu adalah graf ganda yang berarah juga. Jadi sama-sama berarah. Ini saya akan melanjutkan contoh terapan graf. Yang pertama itu adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu biasanya menggunakan graf yang memodelkan rangkaian listrik menurut Kirchhoff pada tahun 1847. Dalam graf itu terbagi menjadi grafik, relasi, aljabar, dan fungsi. Yang pertama dari rangkaian listrik yaitu menggambarkan sirkuit listrik dalam bentuk grafik dengan simpul sebagai titik-titik dalam grafik dan komponen listrik dengan tepian atau sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Yang kedua itu adalah relasi, menjelaskan relasi antara arus tegangan listrik pada setiap simpul dan loop dalam sirkuit tersebut menggunakan hukum Kirchhoff. Yang ketiga itu adalah aljabarnya, menerapkan persamaan dari hukum Kirchhoff, hukum arus Kirchhoff, dan hukum tegangan Kirchhoff. Dalam bentuk persamaan aljabar, memperoleh solusi nilai arus dan tegangan di berbagai titik dalam sirkuit. Yang keempat itu adalah fungsi, menggunakan fungsi matematis untuk mempresentasikan hubungan antara berbagai komponen dalam sirkuit yang kompleks. Jadi penerapan graf pada analisis rangkaian listrik itu memungkinkan untuk kita secara graf, matematis, dan aljabar memahami serta menjelaskan masalah yang terkait dengan arus tegangan dalam rangkaian listrik. Yang kedua adalah isomer senyawa kimia karbon. Pada ini Arthur Cayley pada tahun 1857 menggunakan graf dalam memodelkan model senyawa alkana, yaitu untuk menghitung jumlah isomer atau karbon. Pada gambar ini adalah yang pertama itu adalah metana. Di sini ada metana, yaitu CH4. Terus yang kedua itu adalah etana, yaitu C2H6. Yang gambar ketiga itu adalah C3H8, yaitu propana. Hanya itu yang saya dapat jelaskan.
Perkenalkan nama saya Nudia dengan NIM 20700121063. Di sini saya akan melanjutkan untuk contoh terapan. Nah, contoh terapan yang ketiga itu ada transaksi konkuren pada basis data terpusat. Di sini contoh ini merupakan terapan graf dalam bidang komputer. Biasanya itu disebut basis data atau database. Terpusat melayani beberapa transaksi T yang dilakukan secara konkuren atau bersamaan. Transaksi terhadap basis data dapat berupa operasi pembacaan dan operasi penulisan terhadap data yang sama. Nah, di sini kita misalkan itu seperti pada gambar itu terdapat transaksi T0 itu menunggu transaksi T1 dan T2. Transaksi T2 menunggu transaksi T1 dan transaksi T1 itu menunggu transaksi T3. Selanjutnya itu transaksi T3 itu menunggu transaksi T2. Nah, di sini pada contoh graf di sini itu merupakan graf berarah yang menyatakan transaksi menunggu transaksi lainnya. Kemudian simpul di sini menyatakan transaksi sedangkan busur di sini menyatakan transaksi T1 menunggu transaksi TI menunggu transaksi TJ. Nah, graf ini mengandung siklus yaitu T1, T3, T2, kemudian T1. Terus untuk mengatasi deadlock ini, sistem harus memutuskan siklus dengan cara membatalkan satu atau lebih transaksi di dalam siklus. Nah, metode penanganan deadlock ini tidak dibahas di dalam buku graf, melainkan merupakan bagian dari kuliah sistem operasi dan sistem basis data atau database. Nah, kemudian contoh terapan yang keempat itu adalah pengujian program, di mana dalam contoh pengujian program ini yang merupakan rekayasa perangkat lunak. Itu sebuah program yang harus mengalami tahap pengujian untuk menemukan kesalahan. Nah, salah satu programnya yaitu ada pengujian eksekusi. Aliran kendali program ini harus diperiksa untuk memastikan apakah aliran tersebut sudah benar untuk berbagai kasus data uji. Aliran kendali ini dimodelkan dengan graf berarah yang dinamakan graf alir. Di sini pada gambar tersebut terdapat contoh terapan graf alir yang dimana di sini data pengujian ini harus dirancang sedemikian sehingga semua lintasan di dalam graf alir ini pernah dilalui minimum satu kali. Tujuannya itu agar kesalahan pada setiap lintasan eksekusi dapat ditemukan dan perbaikan program dilakukan. Selanjutnya itu contoh terapan graf yang kelima, yaitu terapan graf pada teori otomata. Nah, di sini pada gambar tersebut, pada gambar yang dipaparkan di sini itu merupakan graf yang memodelkan perilaku mesin jajah. Nah, di sini untuk memudahkan kita akan memisalkan bahwa mesin tersebut hanya menerima uang logam 5 sen dan 10 sen, dan mesin tidak akan memberi kembalian bila yang dimasukkan itu lebih dari 15 sen. Di sini terdapat beberapa angka yang dimana dan huruf, yaitu dimana yang bagian A itu merupakan 0 sen, ya 0 sen dimasukkan. Kemudian di bagian B ini 5 sen itu dimasukkan. Selanjutnya itu mengarah ke C, yaitu 10 sen dimasukkan. Kemudian yang terakhir itu mengarah ke D, yaitu 15 sen atau lebih yang dimasukkan. Nah, selanjutnya itu contoh terapan graf yang keenam dan menjadi contoh terapan yang terakhir, yaitu turnamen round robin. Di mana turnamen round robin ini merupakan turnamen yang setiap tim bertanding dengan tim lainnya yaitu hanya sekali.
Nah, turnamen semacam itu dimodelkan dengan graf berarah yang dalam hal ini simpul menyatakan tiap tim yang bertanding dan busur menyatakan pertandingan. Contoh terapan graf yang lainnya juga itu adalah yang dimana menyatakan aliran informasi dalam pengolahan sinyal dan aliran massa dalam industri kimia. Graf juga ini berguna memodelkan sesuatu yang abstrak seperti struktur perusahaan, tingkat sosial, pohon keluarga, aliran kerja dalam proyek dan perencanaan dan manajemen proyek. Perpindahan dalam permainan itu seperti game dan langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, terapan yang terakhir ini merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.